Dan kami pun dulu sempat terjun bekerja sama dengan beberapa kampus. Ya, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Ya. Jadi harapan saya sih itu tadi Bang, untuk manual lebih dikembangkan lagi. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi di podcast USM Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Saya Edovan Houten Sidabuke, selama beberapa menit ke depan akan menemani Sobat Mutiara semua untuk berbincang-bincang. Kali ini agak berbeda nih, bintang tamu kita adalah seorang alumni, jadi mantan mahasiswa dari USM tentunya. Dan kita akan bercerita panjang lebar, ngulik-ngulik ini tentang pengalaman beliau selama di USM, baik pengalamannya juga di dunia kerja. Saat ini kita bersama dengan Bang Erikson ya Bang. Ya. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Sehat Bang ya? Sehat. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu Bang. Ya, oke guys. Ya, perkenalkan nama saya Erikson Antiano Salambanua. Saya alumni tahun 2020. Ya, kebetulan saya dari Fakultas Ilmu Sosial. Ya, prodi akuntansi. Ya, mungkin untuk perkenalan singkat mungkin itu aja Bang. Oke, berarti dari prodi akuntansi nih Bang. Iya. Oke. Berarti Abang masuk ke USM itu tahun 2016 lah ya. 2016. Ya. Nah, pertama kali tamat SMA dulu Bang, kenapa memilih di USM sih Bang? Ketertarikan saya untuk USM itu banyak. Bukan hanya satu atau dua, banyak lebih gitu. Oke. Dari segi kampusnya yang sangat asri, kita melihat kenyamanan, karena di Medan kan kita nggak boleh pungkiri polusi udaranya, tahu lah kita kan. Tapi dengan datangnya saya ke USM, dari pintu gerbang saya merasa senang melihat pohon, taman, bunga yang di situ, halaman yang begitu bersih. Itu hal yang pertama yang saya tertarik. Yang kedua itu pelayanan di sini sangat baik. Ya, kita dianggap memang seperti tamu, dihargai. Itu yang bikin saya senang. Dan untuk jumpa para dosen akademisi sini sangat senang. Sangat senang ya. Berarti tentunya kenyamanan nih. Kenyamanan itu paling utama. Ibarat menjalani hubungan, Iya. kenyamanan dulu nih Bang. Itu Kita paling lihat utama, nyaman nggak nih kan gitu. Ini kalau nggak nyaman nggak bisa ini. pasti. Nah, kemudian kenapa Abang memilih program akuntansi? Kalau di FACE sendiri kan ada 5, ada hukum, Iya. manajemen dan lain-lainnya. Betul. Kenapa nih memilih akuntansi? Ada basic di SMA IPS kah sampai ketertarikan ke situ? Kebetulan waktu SMK akuntansi Bang. Akuntansi oke, SMK ya Bang. Iya. Iya. Jadi kalau SMK-nya akuntansi terus kuliahnya nanti ngambil yang lain kan ilmunya kan sayang. Iya, betul. Jadi nggak nyambung. Tapi sayang. Memang semua pelajaran semua bisa dipelajari. Sah-sah saja gitu ya. Tapi kan harus kita fokus pada fokusnya. Dari mana tadi lubuknya gitu. Makanya ya pilih akuntansi. Dan kebetulan di sini pas saya lihat ada akuntansi, tambah senang lagi karena waktu mentok ke sini saya cuma taunya Sari Mutiara. Kesehatan ya. Iya, kesehatan apa segala macam. Tapi ternyata sampai di sini ternyata ada akuntansi dan beberapa prodi umum yang memang sangat bagus Bang. Sangat bagus dan patut orang tahu gitu. Oke. Berarti ketertarikan ya karena udah basicnya dari memang jurusan yang akuntansi, ya udahlah sekalian karena memang disiplinnya juga akuntansi ya diteruskan gitu ya Bang. Teruskan ya. Oke. Nah, dulu di USM Abang kuliah kah atau sambil kerja? Karena kan kalau kita tahu di FACE itu kan ada memang dia yang kelas untuk karyawan gitu. Karyawan. Abang kemarin ngambilnya yang gimana ini? Nah, gini Bang. Saya ceritalah ini tamat SMK ya. Saya tamat SMK, posisi keluarga tidak memungkinkan di kampung. Sementara niat di hati ingin Harus kuliah, kuliah. Gitu ya. Jadi berharap dulu dari kampung itu nyampe di kota ini dapat kampus yang bisa sambil bekerja. Dan syukurnya sampai di Sari Mutiara ketika jumpa sama pihak-pihak yang penerima mahasiswa baru, orang itu menawarkan dan pas posisinya juga itu adalah akuntansi yang bisa kuliah sambil bekerja. Itu yang bikin saya lebih senang lagi di Sari Mutiara. Ya, perjuangannya pun bukan enak Bang. Ya,
kita dari kampung itu ya tahulah kan abang kan di mana kampung kan harus berjuang buat kuat Kota Medan ini. Kurang kuat ya bisa hancur. Hancur. Semua nganangan tinggal abu semua. Berarti karena melihat tujuan awalnya juga tentunya ke Medan ya, kalaupun kuliah tapi harus kerja juga Ya, gitu ya Bang betul. ya. Mengingat bahwa orang tua juga kan ya, kalau kita tahu lah anak-anak kos itu pasti Iya. nggak tega juga membebani orang tua di Betul, kampung, betul. sehingga mendahulukan pekerjaan. Karena banyak juga teman-teman saya di prodi hukum juga seperti itu Bang. Banyak yang dia mungkin lebih mengutamakan kerja daripada kuliah, tapi karena difasilitasi juga oleh Sari Mutiara ya sudah kuliahnya di di malam, kerjanya ya. pagi hari gitu ya. Iya, Artinya betul. Sari Mutiara juga mendukung bahwa ya memahami situasi-situasi dari anak kos. Nah, Abang kan kuliah di jurusan yang memang akuntansi nih Bang. Kalau Iya. orang bilang santai ya santai, tapi otak keras juga diperaskan gitu. Membagi waktu antara perkuliahan dengan kerja ini gimana nih Abang saat itu? Di posisi saya pertama kali bekerja itu, saya bekerja di satu perusahaan yang dimana itu masuk di sekitaran jam 6 pagi Oke. dan pulangnya jam 2 siang. Nah, pembagian waktu itu saya rasa itu sangat efisien dan sangat bagus untuk saya bisa ngambil kuliah di Sari Mutiara ini. Karena untuk di Sari Mutiara khususnya kami akuntansi itu masuk di jam 5. Jam 5 ya. Jam 5 sore. Jadi untuk waktu kita untuk istirahat Itu masih dapat. masih dapat. Jadi untuk kita lebih berpikir jernih di kampus, karena kan posisi kalau kerja ini kan Bang, pasti Ya, pasti capek lah ya capek, kan, capek kan, Capek pulang fisik, jam capek 2 pikiran ya gitu segala ya. macam gitu. Tapi posisinya di jam 2 tersebut kita masih mempunyai waktu untuk istirahat. Nah, itulah saya gunakan waktunya untuk istirahat sampai di jam 4. Artinya Jam setengah 5 udah stay langsung di kampus dan belajar. oke, artinya memang walaupun sudah diperas otak, diperas tenaga untuk bekerja, tapi tetap masih ada waktu lah untuk Masih ada istirahat, waktu. untuk menyegarkan lagi, untuk ya menuntut ilmu lagi Iya, kuliah untuk tentunya ilmu gitu Bang. lagi udah pasti. Nah, kalau selama Bang kuliah di jurusan kemarin di akuntansi nih, Bang. Akuntansi ya. Dari yang Abang lihat, saya minta pendapat Abang nih. Nah, Jurusan akuntansi baik dari dosennya sendiri nih gimana sih terhadap mahasiswa yang khususnya yang seperti Abang nih sambil kerja. Tentunya dari ya kita paham lah yang kerja ini kadang ngerjain tugas juga ya, kayak oke, kayak Abang tadi mungkin masih ada waktu beberapa jam untuk istirahat. Gimana yang mereka kerja dari jam 8 pagi mungkin pulangnya itu di jam setengah 5, kemudian lanjut lagi. Abang melihat dosen-dosen di prodi akuntansi ini bagaimana pemahamannya ini terhadap mahasiswa yang bekerja pada saat di zaman Abang? ya. Posisi memang ada beberapa kawan yang memang betul ya Abang bilang tadi yang masuk jam 8, karena kita tahu kan untuk jadwal bekerja di khususnya di Medan ini ya itu 8 jam sampai 9 jam ya. Tapi untuk khusus di akuntansi saya merasa toleransi dosen terhadap mahasiswa itu sangat tinggi itu memang saya harus akui, itu enggak saya mengada-ngada ya. Ketika memang mahasiswanya mohon maaf ya agak terlambat gitu, orang itu memaklumi, tapi dengan catatan ya harus ada catatannya juga, bukan asal memaklumi. Segala sesuatu pelajaran yang telah dipelajari di awal tadi jam 5 itu harus kembali dipelajari lewat temannya atau langsung bertanya kepada dosennya langsung. Jadi apa yang disampaikan itu enggak cuma hanya fokus sama orang yang udah tadi duluan datang, tapi yang datang belakangan pun orang itu dapat semuanya dengan aksesnya bertanya atau banyak lah, itu tergantung kita, dan itu dikasih toleransi, enggak jadi masalah. Itulah enaknya kalau kuliah di Sari Mutiara. Oke, berarti dosen-dosennya juga ya bisa kita bilang memahami lah kondisi Iya, mahasiswa sangat dan memahami. juga mendukung untuk mahasiswa yang kerja, karena kayak saya juga mengalami gitu kan Bang di FACE ini memang melihat mahasiswa yang kerja justru dosen-dosennya makin semangat, Ya, semakin diberikan support nih Betul. bagi mahasiswa untuk tentunya ya kuliah kerja kuliah, tapi ketika memang kita terbentur dengan saat itu bekerja dikasih waktu lah, Betul. kita dikasih ya dispensasi lah begitu ya Bang ya. Nah,
Kalau di selama berkuliah di USM nih, saya mau tanya tentang kegiatan abang di kampus nih. Karena abang bilang tadi kan juga bekerja gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk berorganisasi sendiri, karena kita tahu di kampus kita ini kan difasilitasi juga untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa nih. Betul, betul. Kalau betul abang ikut di kegiatan mahasiswa apa dan gimana nih abang melihat fasilitas dari kampus nih? Kampus memfasilitasi UKM yang ada untuk tetap bergerak nih. Untuk semasa kuliah saya dulu udah pernah ikut organisasi menwa. Namanya Bang, dulu kan pengen calon tapi Bang, apalah daya kan tinggi pun segini cuman pengen jadi calon dulu. Jadi saya dulu ikut menwa itu karena tertarik, memang karena semi militer dia dalam proses organisasinya, dan saya senang ikut serta dalam hal tersebut karena ketika ada kegiatan di kampus ini kami jadi pengawal. Ya kami itu kalau udah ada kegiatan, terserah kegiatan organisasi apa di kampus ini, itu pengawalnya yang menwa, kami menwa dulu di situ. Jadi termotivasi, jadi ada semangatnya gitu. Nah, tapi harapan saya sih untuk khusus menwa, resimen mahasiswa itu lebih dikembangkan lagi. Itu aja, karena saya tahu jiwa menwa itu jiwa korsanya sangat tinggi Bang. Ya kita memang muka bisa seram Bang, tapi hati Hello Kitty. Iya betul, kita hati Hello Kitty Bang, kita peduli sesama teman, tapi cuman harus tegas. Karena kami memang seni militer dulu itu ya, dan kami pun dulu sempat terjun bekerja sama dengan beberapa kampus ya, ke sana ke sini ya. Jadi harapan saya sih itu tadi Bang, untuk menwa lebih dikembangkan lagi biar jiwa korsa kita ini makin bangkit gitu, dan untuk semua UKM di Sarimuta ini lebih semakin berkembang. Itu sih harapannya. Artinya kalau kita lihat memang dari abang pribadi nih ya, yang saya lihat tadi bahwa ya biarpun kemudian kuliah malam, kerja juga, tapi tetap organisasi itu tetap penting untuk dijalankan ya, memang. Dan memang Sari Mutiara ya kita lihat memfasilitasi mahasiswa sampai itu. Nah, saya mau agak bergeser sedikit nih Bang. Tadi kita udah berbicara tentang bagaimana kehidupan abang di kampus Sari Mutiara nih. Saya mau bergeser ke arah dunia kerja karena abang udah alumni nih dan sudah bekerja gitu ya. Nah, udah alumni. Oke, mungkin Bang dulu pernah bekerja kemudian sambil kuliah, tapi ini kan mungkin agak berbeda nih. Udah punya beban, udah punya gelar sarjana gitu ya. Jauh berbeda. Dan gimana cara Bang beradaptasi dengan dunia kerja? Kalau boleh tahu Bang kerja di bagian apa nih Bang? Saya bagian operasional. Operasional artinya masih sejalan dengan akuntansi gitu Bang ya, masih ke situ lah. Ranahnya masih bermain di situ gitu ya. Oke. Gimana yang abang rasakan ketika pertama kali bekerja? Mungkin kalau abang bilang ya bukan suatu hal yang baru karena sudah pernah dijalani, tapi ini kan mungkin dunianya berbeda sangat. Kita sudah memangku, udah punya gelar lah istilahnya, dan punya bebannya lebih tinggi. Gimana cara abang beradaptasi dengan dunia kerja nih Bang di yang sekarang ini? Iya, yang syukurnya Bang, ketika di kuliah di Sari Mutiara ini, kami para alumni memang sangat dibekali besar-besaran sebelum terjun di dunia kerja. Ya, kami memang udah dipres bagaimana ketika nanti orang ini bekerja, memang harus wajib bisa, dan harus wajib bisa, nggak boleh nggak bisa, karena itu tanggung jawab namanya. Ya, jadi ketika beberapa pelajaran dan segala sesuatu yang telah diberikan sama para dosen terhadap kami, itu hal yang sangat luar biasa di dunia kerja buat kami. Sangat berguna gitu Bang ya? Iya. Karena kenapa? Di saat kami sudah bekerja itu kami hanya butuh gimana ya? Cuman butuh beberapa cara untuk bisa lebih stabil di situ. Oke, Bang, ini mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup. Iya. Ini kan sudah masuk ke tahun ajaran semester genap. Ya, betul. Pasti ya mungkin yang kalau D3 ngerjakan KTI, yang S1 ngerjakan skripsi nih Bang. Ya. Apalagi khususnya bagi mahasiswa yang memang sambil bekerja. Ya. Boleh dikasih tipsnya Bang dari Abang, kasih semangat juga. Mungkin juga buat teman-teman
kakak abang alumni juga nih, Alumni ya. teman-teman abang juga dan mahasiswa, mungkin calon mahasiswa yang mau masuk ngambil di akuntansi nih, supaya lebih dimotivasi lagi. Siap. Silakan. Ini untuk teman kita yang lagi berjuang skripsi ya. Ya, Bang. siap. Iya. Untuk teman-teman tetap semangat. Intinya kita bisa memeras betul-betul otak kita untuk bisa lebih cepat menyelesaikan skripsi. Tapi ingat satu kuncinya, Bang. Jaga kesehatan. Ya pasti. Ya, harus menjaga kesehatan. Kita pintar pun, nilai kita bagus segala macam dan segala macam, tapi kalau kesehatan kita nggak stabil, percuma, Bang. Cuma jangan sampai gugur di medan perang Iya, Bang, ya. betul. Karena kenapa? Banyak, bukan hanya 1-2 orang, Bang. Bukan hanya 1-2 orang, banyak kejadiannya hanya karena memikirkan skripsi, dia lupa dengan kesehatannya. Ya, ingat, skripsi itu penting, sangat penting untuk menyelesaikan yang namanya jenjang sarjana. Tapi kesehatan lebih penting, lebih penting. Pasti. Karena tanpa kesehatan kita selesai pun nanti jadi sarjana, kita sakit, itu nggak Percuma. jadi maju, itu jadi bumerang untuk kita lebih hancur. Jadi harapan saya untuk teman-teman semuanya yang sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsi segala macam, tetap semangat, jaga kesehatan, ya jaga kesehatan, ya. Dan saya pun berpesan juga kepada teman-teman alumni mau dari prodi manapun, yang penting kita yang dari alumni Sari Mutiara, ya. Harapan saya, dan mungkin bukan hanya harapan saya, harapan semua pihak kampus, ya, baik dari Bu Rektor, ya, dari WR, dari dekan prodi, ya, ini rumah kita dulu, ya, ini tempat kita dulu belajar, ya, tempat kita berkembang, tempat kita saling memotivasi, ya. Harapan saya kita jangan melupakan. Kelak ada waktu, marilah kita kesini lagi, mari kita jalan-jalan, ya. Ini rumah yang kita tinggalkan untuk berjuang untuk kehidupan lebih baik lagi. Sama halnya yang kita merantau, Bang. Kita merantau, ini kita di kampung, Bang, tinggal ya. Mungkin di kampung nggak kondusif ya, Bang. Kita terpaksa merantau. Tapi bukan berarti kita itu lupa sama kampung, Bang. Kita pasti akan kembali. Mau sekecil apapun rumah, mau kayak manapun bentuk rumah kita, itu tetap rumah kita. Kembali, ya. Jadi kita ini tetap masih rumah kita, walaupun kita alumni. Ya, kita masih tetap keluarga besar Universitas Sari Mutiara. Ya. Jadi harapan saya kepada teman-teman, tetap semangat, tetap dukung untuk kemajuan Universitas Sari Mutiara yang kita cintai. Oke. Dan terakhir, Bang, mungkin buat Sobat Mutiara juga yang mau bergabung nih dengan Sari Mutiara, mungkin dikasih lebih motivasinya dan supaya lebih menyemangati mereka dan meyakinkan mereka untuk memilih Sari Mutiara, Bang. Ya, untuk sobat-sobat dan teman-teman yang pengen melanjut ke Sari Mutiara, ya jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, ya. Untuk kita kampus Sari Mutiara sangat bagus, fasilitasnya saya rasakan sendiri bagaimana hebatnya fasilitas di Sari Mutiara, semua serba ada. Ya, kita semua serba ada, dari kesehatan, olahraga, organisasi yang lain, semua hampir ada. Semuanya, dari dosen-dosennya yang selalu pro dengan kita dan tidak pernah pilih kasih. Ya, mari bergabung, ya. Jangan pernah merasa takut atau bimbang. Ya, Sari Mutiara menjamin kualitas, menjamin mutu pendidikan untuk kedepannya, ya. Terbukti beberapa alumni dan termasuk saya, ya, saya merasakan bagaimana hebatnya pelajaran yang saya terima untuk sekarang saya terjun ke dunia kerja, sangat hebat, Bang, ya. Dan saya itu memang sangat salut, ya. Terima kasih, Bang. Oke, itu tadi pesan-pesan tentunya dari alumni Sari Mutiara yang tentunya masih terus mengingat alma maternya, dan mungkin juga pesan buat
Sobat Mutiara yang lagi mengerjakan tugas akhir, baik yang D3 maupun S1, tetap semangat dan paling penting tadi yang dikatakan tetap jaga kesehatan Bang. Tetap jaga kesehatan. Oke. Itu Dan paling penting. itu paling penting. Dan tentunya juga semoga Bang Henderson juga Uang banyak kalau kesehatan ke apa? percuma gitu. Percuma, Bang. Bang. Iya, betul. Intinya kesehatan gitu Iya. ya. Penting tentunya untuk memikirkan kesehatan kita juga. Betul. pribadi. Nah, kami juga berharap nih Bang, Bang Henderson juga tetap sehat juga tuh, jaga kesehatan, dan terima kasih sekali Bang atas waktunya, luar biasa menyempatkan waktu. Siap. Dan semoga apa yang disampaikan tadi oleh alumni kita dapat menjadi manfaat tentunya buat Sobat Mutiara. Terima kasih sekali atas waktunya Bang. Terima kasih Bang. Dan itu dia perbincangan asik kita dengan salah satu alumni dari Universitas Sari Mutiara yang tetap mengingat tentunya kampus USM Indonesia. Semoga yang disampaikan tadi dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Siap. Tentunya. Sampai ketemu lagi di podcast USM Indonesia selanjutnya, podcast cerdas berkarakter. Sampai jumpa.